sendiri. Nah, kemudian begitulah Pus. Maksudnya gimana sih, istrinya disembunyiin gitu atau istrinya menceraikan diri atau gimana? Istrinya pergi ke Polres, Iya, ke Polres. Oh, pisah karena Bisa. beda keyakinan. oh, ya udah jangan dicintai lagi, akhi. Di Muslim banyak kok yang cantik-cantik, hijabnya juga modis-modis. Insya Allah. Semangat, agama dulu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah pergi sendirian ke Bandar Lampung, di mana tinggal sebelumnya ketika sendirian? Kita ke Bandar Lampung begini kali kita mencari kerjaan ya. Tapi ya namanya saat ini situasi lagi sangat sulit gitu ya. Jadi setelah dari Bandar Jaya itu Theodor itu sempat namanya bernaung berlindung itu menjadi pekerja seorang marbot masjid ya. Jadi berapa bulan Theodor itu tinggal di situ di dalam masjid selama 2 bulan. Nah kita bekerja di situ sambil mencari kerja juga dan sambil belajar tentang Islam, sambil belajar tentang syariat Islam selalu begitu kan. 2 bulan kita menjadi seorang marbot di situ. Nah kebetulan ada persoalan sedikit di dalam marbot itu gitu ya. Di mana Theodor juga akhirnya harus mencari tempat yang baru, yaitu Ini Theodor menyiapkan ada sedikit tabungan gitu ya, harus menyewa satu kontrakan gitu. Nah, Oke. 1 bulan itu Theodor di kontrakan itu ya, sambil mencari kerjaan lain, sambil mencari memenuhi kebutuhan anak juga. Itu yang tapi intinya terus kita berjuang gitu ya. Nah, dari situ setelah dari kontrakan itu mungkin belum apa ini taruh ada tutup waktu asar. Rezeki juga belum mihak gitu. Jadi terpaksa Theodor hanya bisa bertahan di situ 1 bulan gitu ya. Oke, siap. Hai, maaf, mungkin nanti keburu waktu asar. Saya izin minta tahu sama Pak Ketua Lampung. Boleh sedikit saya ingin tahu kabarnya karena Bang Theodor ini adalah ketika menjadi Ketua Lampung sedang berada dekat saya. Iya, karena beliau ini adalah teman berdiskusi ketika menjadi seorang mualaf. Namun di bulan Desember ini beliau sempat menghilang, tidak ada kabarnya dan ketika kami tahu tidak ada kabarnya, alhamdulillah akibat perjuangan dari Pak Ketua API Lampung ini berusaha mencari kabar, mencari tahu tentang Bang Theo. Saya mungkin Bang Theo juga tidak sanggup berbicara, tapi izin sampaikan Pak Wawan sebagai Ketua API Lampung, saya ingin tahu di mana bertemu dengan Bang Theodor. Soalnya dia sempat menghilang selama 1 bulan ini. Apa yang terjadi dengan dia? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, support selalu untuk rekan-rekan anggota RAPI. Disupport juga untuk channel kita baru di Lampung karena memang baru berdiri kemarin. Kita coba untuk bareng-bareng berdakwah khususnya di Lampung ini. Dan support untuk rekan-rekan semuanya yang berada di bawah dan ada yang di atasnya. Jadi sudah beberapa bulan yang lewat ini kita kehilangan kontak dengan Bang Theo. Terus terjadilah suatu adegan seperti adegan alam. Jadi sempat kita pencarian itu jarak jauh, mencari di mana ini Bang Theo ini beristirahat karena memang kita kehilangan kontak sama sekali. Jadi tidak ada kontak apapun ataupun WA dan yang lain-lain itu nggak ada nomor-nomor yang bisa dihubungin.
jejak historis, pernah ada di media sosial yang mengatasnamakan ada foto-foto. Nah, kemudian kita cari. Walhasil dari pencarian hampir 1 hari yang full time itu, kita bertemu dengan Bang Theo di suatu tempat di daerah di Bandar Lampung, tempat keramaian di kita katakanlah daerah Waihalim, di seputaran Waihalim, ketemu dengan beliau gitu. Sementara ya setelah itu baru kita mengadakan kita ajak Bang Theo untuk bersinggah di tempat kita, jadi supaya bahasanya mungkin untuk kedepannya biar lebih baik lagi ya Bang Theo ya, salah satunya. Iya, itu ya memang kegiatannya tadi tanya Ustaz Khalid ngapain tadi kegiatan. Iya. Oke. Izin demi ini bersingkat waktu. Mungkin kalau Bang Theo nggak mau jujur nanti cerita, saya pengen tahu dari Pak Ketua. Jadi beliau ini survive dengan keadaan yang sedang diuji, meninggalkan keluarga, namun dia hidup sendirian tapi tetap berkarya dan mempertahankan imannya gitu, menyambung hidup seadanya gitu ya. Belum ada tempat tinggal waktu itu. Belum Masya Allah, ada siap. tempat tinggal sama sekali, ditambah ya mencari barang-barang bekas di daerah tertentu, di TPA, ya sekeliling di seputaran Bandar Lampung ini ternyata gitu. Ya, lalu bagaimana solusi dari Api Lampung saat ini? Allahu Akbar. Ya, untuk solusi dari Api Lampung saat ini sementara kita Bang Theo ini diamankan dulu untuk menenangkan diri, karena memang nanti sambil kita mencarikan tempat atau mencarikan suatu pekerjaan yang lebih layak lagi ketimbang kemarin dengan relasi-relasi dari anggota Lampung, dan itu masih dalam proses penjajakan ya. Jadi belum bisa mengarah ke sana, tapi yang jelasnya akan dicarikan posisinya tempat dan ini. Karena ini sementara ini masih di ruang kos-kosan. Gitu kan. Alhamdulillah, artinya sudah ada tempat yang layak buat beliau ya, dan beliau tetap istiqomah. Ini dari pergerakan Api Lampung. Baik, saat ini di tempat kediaman sudah ada apa tindakan yang dilakukan berikutnya dan apa persiapan di hari mualaf ini untuk saudara kita mualaf Bang Theo ini, yang mungkin sedikit berbeda perjalanan hidupnya sebagai seorang mualaf di antara saudara-saudara kita yang lain, dan beliau tetap istiqomah mempertahankan imannya walaupun keadaan yang belum tentu ketika itu menimpa kepada kita juga sebagai seorang muslim kita masih sanggup menjalaninya gitu. Saya ingin tahu tindakan real apa per detik ini dari kepengurusan Lampung, apa yang akan dilakukan untuk beliau? Jadi dalam acara ini kami sudah menyiapkan bingkisan yang akan diberikan kepada ini Bang Theo. Bentar. Ini Bapak Sekretaris, silakan. Silakan. Jadi di sini silakan oleh ini dulu. Bapaknya silakan. Ini ada bingkisan dulu ya. Enggak seberapa, cuman ya maaf lah kita adanya Pak Pembina. Dengan Pak Pembina. Dengan Pak Pembina juga. Mari Pak. Salaman aja. Ya, terima kasih. Apa ya? Iya, semangat gitu. Bisa sekedar ini karena memang ada beberapa tempat lagi yang memang kita akan kunjungi. Jadi mungkin tidak bisa live karena jaraknya sangat berjauhan. Jadi satu ada di Bandar Jaya dan satu lagi di seputar Bandar Lampung tapi di ujung Raja Basa. Mungkin yang kita bisa kunjungi dan live pada saat ini dengan Bang Theo yang memang kita berkesempatan dekat gitu, Ustaz. Foto dulu Baik, dong, salam satu Tuhan ya. Iya, foto bersama dulu.
Boleh ya? Mana? Iya dong, adminnya juga ikut. Oh, nggak kebagian semua ya? Ada yang mau ikut, ada yang mau ikut. Ternyata bendaharanya mau ikut ternyata. Oh, gitu. Siap. Masya Allah. Oke, semangat buat Bang Theo. Luar biasa. Pertahankan iman. Semoga tetap istiqomah. Kita sama-sama belajar ya. Dan alhamdulillah akibat perjuangan dari saudara-saudara API semua yang ada di Lampung, akhirnya bertemu juga dengan Bang Theo dan kita memberikan solusi yang terbaik buat beliau sehingga saat ini beliau tidur dengan nyaman, insya Allah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat sahabat yang di Lampung atas laporannya ya. Saya kembalikan lagi ke host. Masya Allah luar biasa. Semoga Allah catat amal perbuatan antum sebagai ibadah dan menjadi tabungan pahala untuk menjadi sama-sama nanti kita bertemu di jannahnya. Amin ya Allah. Tetap kita luruskan niat ya. Amin. Tetap luruskan niat. Amin. Silakan, tafadhol. Ya, hostnya lagi ada keperluan ini. Host Ustaz Alif yang hostnya lagi ada keperluan Ustaz Alif, jadi aku isi dulu dikit ya sampai hostnya balik lagi. Jadi ikhwan ini tuh hikmah buat kita ya. Berbeda dengan orang-orang yang keluar dari Islam, mereka dapat mobil, rumah, istri, laptop, iMac gitu. Segala hal-hal duniawi itu dimanjakan kepada mereka ya, supaya mereka betah gitu. Jadi yang keluar dari agama Islam itu akan ditampung sampai mati oleh si institusi yang menampung mereka kan gitu. Nah, tapi kalau di dalam Islam itu enggak gitu. Al-Ankabut ayat 3 sampai 4 tuh berlaku gitu. Janganlah kau bilang engkau beriman padahal kami belum mengujimu. Nah, yang ajaibnya di sini ikhwan ya, yang ajaibnya ini kita sebagai muslim yang dari lahir ya, yang nggak tahu bagaimana perasaan dan pengalaman yang para mu'alaf ini rasakan gitu. Ini yang kita nggak tahu. Ajaibnya tuh di sini. Mereka diuji sedemikian rupa tetap nggak balik. Masya Allah. Diuji sedemikian rupa gitu, ditinggalkan keluarga, nggak punya rumah, baju aja mungkin cuma 2 gitu, tapi tetap nggak balik. Jadi ini jadi apa ya, tadabur untuk diri kita sendiri gitu. Ya masa mereka aja bisa begitu, kita masih leha-leha untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kan gitu ya. Ya itulah, Masya Allah. Jadi jazakallah khair untuk para mu'alaf, terkhusus Akhi Theodor dan tadi yang dari Riau itu. Kalian membuka kembali, meremajakan kembali semangat kami dalam beragama, dan alhamdulillah kalian selalu istiqomah di kebenaran ini. Semoga Allah selalu bersama kalian dan memudahkan segala urusan kalian kelak di depannya. Amin amin Allahumma amin. Mantap mualaf ya, ajaib loh, serius ikhwan, masih nggak habis pikir aku, dikasih ujian sebegitunya nggak pindah-pindah mereka. Mantap. Ini harus lebih gede lagi acaranya berarti tahun depan ya. Oh pasti, stay tune. Iya, kita dengar tadi titah dari Gurunda. Ya, Paduka, silakan. Insya Allah nanti malam mau ada yang mualaf offline ya. Allahu Akbar. Oh iya, mantap. Itu Iwan, stay tune ya. Ini acara panjang serius. Insya Allah sampai nanti berujung ke tengah malam sampai ganti hari gitu. Karena dari pusat pun nanti yang akan titik konsentrasinya di kantor perbantuan API di Asefa itu akan ada prosesi pensyahadatan offline gitu Ikhwan. Jadi stay tune aja. Insya Allah kalau bisa kita akan live kan di TikTok ya. Stay tune terus dan selamat Hari Mu'alaf sedunia. Ini Gurunda kita udah open cam, Masya Allah, yang paling gagah nih. Lanjut Gurunda, silakan. Ahlan Gurunda, Fadol. Ya, terima kasih kembali lagi ya, mengudara lagi kita teman-teman sekalian. Betul apa yang dikatakan oleh Dinda Kores. Kalau bisa acara ini berlangsung terus sampai pukul 24.00 sebentar malam. Kegiatan-kegiatan yang ada ya di cabang-cabang kita, DPL yang ada untuk kalau bisa bergantian gitu ya. Teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan juga kalau bisa ayo ikut di live-kan juga API Sulsel. Dan apa kemarin ini yang terakhir Jawa Tengah ya, yang kemarin kita mualafkan ya,
Kalau bisa dinaikkan lagi, digabungkan juga teman-teman kita pengurus-pengurus yang ada di sana, termasuk di Jabodetabek juga ikut bergabung semuanya untuk memeriahkan. Ganti-gantian, kalau 9 koma 20 menit 30 menit diganti lagi kalau bisa gitu ya, naikkan lagi dari cabang yang lain. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian, tetap semangat ya, tetap semangat dan saling mendukung satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain agar kiranya api ini kegiatannya benar-benar di tahun depan itu meriah dan sangat meriah gitu ya. Karena kenapa? Konsentrasi umat Islam Indonesia kalau bisa ya kita fokuskan kepada api ini untuk tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Demikian, silakan dilanjut sahabat yang lain. Ayo Kores, kerja. Oke, host udah berada di tempat. Ini Sabah, Alfi, udah selesaikah acaranya Alfi di Ria Alfi? Oh, lagi sibuk rupanya. Untuk api Jabodetabek acara belum selesai sih Ukti, tapi Belum selesai. lagi ada diskusi ini agak privat sih kalau ini diskusinya sih ya, nggak boleh. Oke. Silakan. Siap. Untuk teman-teman yang di bawah mengobati kerinduan debatnya Ustadz Bang Zuma ya teman-teman, tapi tahan dulu, gurundanya belum bisa berdebat seperti sedia kala karena beliau masih ada urusan yang sangat penting di belakang layar. Alfi, monitor Alfi. Ya, hadir monitor. Jam berapa selesai acaranya Alfi? Janjian sama Bang Nebos, mau makan durian sama Bang Nebos. Jadi teman-teman yang ada di daerah Palopo, daerah Balandai, ayo gabung kita untuk makan durian. Nebos Bunda. Nebos. Oke. Teman-teman dapat undangan dari Bang Zuma. Ya, jadi gini host, Mbak Cebi, insya Allah setelah asar nanti ada yang mau mualaf lagi loh teman-teman, Masya Allah. Masya Allah. Kita lagi nunggu calonnya nih. Dapat info dari Pak Desugi ya. Gitu. Kelar asar ini insya Allah. Oh, di sana asar jam berapa, Alfi? Ini bentar lagi, nunggu menit nih. Dari wilayah lain ada yang mau naik menyampaikan kegiatannya hari ini, silahkan. Iya. Izin host dari Lampung. Oh, silakan. Fadol. Ya, izin. Ini kami mau melanjutkan perjalanan ke tempat mualaf yang agak jauh dalam perjalanan. Makanya kita mungkin nggak bisa live ikut lagi. Kita turun di bawah aja. Oke. Semoga lancar ya, Aki ya. Terima kasih untuk dukungannya, untuk semuanya. Insya Allah di Api Lampung walaupun memang baru, ya itu tadi supportnya ya, dukungannya yang jelasnya. Oke, semangat selalu. Terima kasih banyak sebelumnya untuk semuanya saudara-saudaraku, Ustadz Alif, Bang Zuma, dan semuanya lah ya, nanti sebutkan salah satu persatunya. Saya pamit undur diri dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Api Lampung. Barakallah, salam sama teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya. Jemput bola ini luar biasa. Lanjut. Allahu Akbar. Lampung ini wilayahnya Ustadz Alif ya? Iya dong. Wilayah kebanggaan. Mantap. Pasti ya berkembang dengan pesat ini, kalau Lampung ini pasti di bawah Ustadz Alif. Harus. Harus semua ya, tidak hanya Lampung pastinya.
Oke, yang mau sholat asar silakan. Sebentar saya naikin dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki, ada yang mau disampaikan? Atau ada laporan kegiatan? Salam sehat semua untuk Gurunda, Bang Ardiansa, Ustadz Alif, Kores, untuk semuanya. Saya perwakilan dari Kalimantan Timur menyampaikan Oh, terima kasih. untuk menyampaikan ini ada yang mengaku mualaf pada waktu malam minggu tadi. Cuman kita tidak respon, kita minta dia sudah terdaftar dengan API atau belum. Nah itu kendalanya kita. Itu bagaimana menurut para ustadz dan ahli semua? Ustadz Alif? Gimana Ahi? Dia sudah mualaf. Dia mengaku mualaf, tapi di profilnya itu tidak mencantumkan API. Ya, kan tidak harus API untuk menjadi seorang mualaf. Dan kita tanya itu Bang, apakah dia bawa surat anunya? Katanya tidak ada. Nah itu surat. Maksudnya dia mualaf syahadat didampingi oleh teman API atau dia memang sudah mualaf sebelumnya? Tidak, dia tidak ngomong juga begitu, Ustadz Alif. Dia tidak ngomong juga kalau dia itu dimualafkan sama API atau sama yang lain. Kita tanya, dia hanya diam. Ya gini aja, kalau memang dia mengaku mualaf, misal data sebelumnya apa gitu, ketika dia Kristen biasanya ada surat baptisnya atau KTP-nya, terus ketika dia mualaf ya kita tidak tahu, ya ini aja dipastikan syahadat benar-benar apakah sudah ada sertifikat mualaf atau belum. Ketika belum ada ya nanti dibantu ketika dia benar-benar mualaf. Dicari dulu yang jelas infonya beliau. Oke. Begitu Ahi. Makasih. Siap, kita dampingi, kita ajak boleh nanti bergabung di API gitu ya. Siap. Oke, makasih semuanya. Yuk. Sama-sama. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aku host. Oke, siap. Aku izin standby ini dulu ya, di sini masuk asar. Mungkin buat saudara yang lain yang ini standby lanjutkan. Saya izin standby dulu ya, host dan semuanya. Oke, Ustadz. Siap. Ada yang mau naik lagi kan? Sedikit infokan dulu, banyak saudara-saudara kita mungkin yang baru tahu tentang apa itu API kan gitu ya. Banyak yang bertanya, API itu kan Apologet Islam Indonesia yang bergerak di bidang dakwah lintas agama, bahkan juga penguatan keimanan secara internal, dakwah internal dan diskusi lintas agama, tentang akidah umat Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah API sudah terbentuk dan masing-masing wilayah ada kepengurusannya, ada yang sudah resmi mendaftar dan ada dalam proses. Yang ingin tahu silahkan di Pulau dicari, misal yang tidak ada di sini untuk tinggal di daerah Lampung, Pulau API Lampung dicari ada akunnya gitu. Nah di situ nanti boleh tanya-tanya sama adminnya API Lampung, juga Jabodetabek, Jawa Timur dan seterusnya. Begitu untuk yang sesuai dengan domisili yang ingin tahu gitu ya. Insya Allah ada akunnya. Tinggal cari info sama saudara-saudara kita ya. Jadi yang ingin tahu tinggal di mana, API Lampung mana, nah follow aja akunnya gitu. Nanti tinggal ditanya-tanya sama adminnya, begitu saudaraku ya. Terima kasih. Ya silakan host dan yang lain ya, aku udah izin tadi mau pamit salat.